Saudara, perhelatan Piala Dunia 2026 mencatatkan sejarah. Rekor penonton yang datang ke stadion pecah pada laga Prancis kontra Swedia. Supporter sepak bola Prancis masuk dalam buku sejarah perhelatan terakbar sejagat 2026. Rafael Novel menjadi penonton ke-5 juta yang menyaksikan laga Piala Dunia secara langsung ke stadion. Rekor itu pecah di Stadion MetLife, di mana pada dua Prancis kontra Swedia di babak 32 besar. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA berikan penghargaan kepada Rafael yang diserahkan langsung oleh legenda sepak bola Prancis Blaise Matuidi dan Yuri Yorkaev. Selain berfoto dengan dua legenda, Rafael juga mendapatkan hadiah jersey bintang Prancis di Sayerdu sekaligus berfoto bersama pelatih Le Bleu Didier Deschamps. That was amazing. I'm a big PSG fan, so Philippe Matuidi, who's obviously a club legend, and amazing. Obviously, won also with France in 2018, so I've seen Yuri as well. I'm the 8 champion. Amazing stuff. Saudara, sebentar lagi kita menanti babak 16 besar Pesta Bola Dunia. Sejumlah tim besar tak mampu melaju lebih jauh seperti Jerman dan juga Belanda. Justru ada tim kejutan seperti Paraguay yang mampu melenggang ke 16 besar. Lalu bagaimana peluang tim kejutan, tuan rumah, dan juga tim-tim besar di babak ini? Kita bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, selamat pagi. Selamat pagi. Bung Gita, sebelum kita membahas terkait dengan kejutan-kejutan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia, kita review dulu nih pertandingan terbaru begitu antara Portugal dan juga Kroasia yang memang sangat dramatis begitu bahkan di akhir-akhir jelang pertandingan usai. Kita lihat dari statistik dulu begitu dari babak pertama. Anda melihatnya seperti apa? Karena kalau kita melihat dari statistik mulai dari tembakan dan penguasaan bola ini Portugal justru yang paling menguasai. Ya, babak pertama bahkan kalau kita bicara babak kedua sebenarnya milik Portugal ya. Tapi hanya pada saat di babak pertama mereka seperti Portugal sebelumnya, kecuali pada saat pertandingan kedua di mana mereka lebih bermain seperti individu sehingga peluang-peluang yang mereka bukukan mereka dapatkan pada saat masuk ke kotak penalti lawan pada zona 14 lawan, mereka tidak bisa tuntaskan menjadi gol. Bahkan kalau kita lihat jumlah shot on target mereka pun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan penguasaan bola yang mereka dapatkan sepanjang babak pertama. Kalau melihat penampilan dari Cristiano Ronaldo di pertandingan ataupun laga kali ini seperti apa? Ini sepertinya Ronaldo juga menorehkan rekor terbaru sebagai pemain dengan usia yang tidak muda lagi yang mencetak gol di babak 16 besar ini. Maksudnya 32 besar. 41 tahun dan untuk pertama kalinya dia berhasil menciptakan satu gol di babak knockout. Sebelumnya dalam 5 pertandingan Piala Dunia sebelumnya dia tidak pernah menciptakan satu gol pun di babak knockout, hanya di fase gugur. Jadi ini saya pikir sebuah pencapaian tersendiri bagi Ronaldo bahwa akhirnya dia bisa mengangkat Portugal dengan golnya di babak knockout yang membuat Portugal melaju ke babak selanjutnya. Dan yang menariknya tadi dia mencetak golnya lewat penalti tadi setelah gol pertamanya dianulir. Itu saya pikir menggambarkan sisi kebintangan dari Ronaldo, sisi yang dia tidak putus asa, tidak drop setelah golnya dianulir. Karena tadi gol dianulir itu sangat tipis sekali, hanya karena VAR check yang bisa membuat VAR check dan lewat grafik yang bisa membuat terlihat bahwa Ronaldo tipis pundaknya dalam posisi offside. Tidak pada saat dilihat oleh mata wasit ataupun mata asisten wasit, karena mereka sama sekali tidak menganggap itu Ronaldo offside, kemudian VAR check yang memutuskan bahwa Ronaldo offside. Oke, kalau kita melihat juga ada gol-gol selain Ronaldo juga ada Ramos di menit tambahan waktu, sementara di sisi lawan dari Kroasia juga ada Ivan Perisic di menit 53. Anda melihat gol-gol selain Ronaldo yang diciptakan oleh baik Portugal dan juga tim lawan Kroasia seperti apa, Bung Gita? Saya pikir kalau kita bicara Kroasia, mereka mengandalkan serangan balik. Dan serangan balik itu Kroasia dari tahun ke tahun kan seperti itu. Bagaimana mereka serangan balik 4 tahun lalu juga membuat Brasil harus bermain imbang 1-1 dan kemudian kalah adu penalti. 8 tahun yang lalu mereka masuk final dengan gaya serangan balik seperti itu. Bahkan pada saat mereka juga tidak terlalu berhasil di Piala Dunia 2014 pun mereka melakukan hal yang sama. Tadi juga melakukan hal yang sama. Bahkan bukan cuma gol Ivan Perisic, ada 2 peluang tadi juga lewat sebuah serangan balik yang kemudian ada yang gagal, ada yang menjadi gol.
khususnya Ivan Perisic, dia juga menjadi pemain yang dalam usia yang cukup tua untuk bisa menciptakan gol. Ini jadi gambaran bahwa seorang pemain yang sudah bermain di liga yang dianggap lebih di bawah liga-liga yang dia bermain sebelumnya, dia tetap bisa memberikan kontribusi yang berarti bagi negaranya kalau urusannya sudah Piala Dunia. Tadi kalau kita lihat Modric maupun Perisic bekerja sama dengan baik untuk menggalang pertahanan dari Kroasia untuk menahan serangan-serangan Portugal, dan itu cukup berhasil. Mereka bahkan unggul terlebih dahulu. Oke, kalau kita ke tambahan waktu, ada drama di situ, Bung Gita. Kita lihat juga wasit harus melihat VAR begitu. Sebetulnya kalau bisa Anda gambarkan ataupun jelaskan apa yang terjadi ketika kita melihat layar, skor jadi imbang, kemudian direvisi begitu setelah wasit melihat VAR. Kalau Anda melihatnya, apa yang terjadi saat itu? Ya, saya pikir VAR check itu demikian telitinya. VAR-nya sudah high tech VAR, benar-benar high tech VAR. Artinya bola itu kan diberi chip. Bola yang diberi chip itu membuat sentuhan kepada siapapun bisa terdeteksi oleh VAR. Tadi kalau kita lihat bagaimana bola itu di head flick oleh pemain Kroasia nomor 20, itu terkena sentuhan rambutnya sehingga kemudian bola terkena ke center back Portugal nomor 13. Tapi pada saat di hat trick oleh pemain Kroasia, rekannya yang nomor 15 itu sudah dalam posisi offside. Sehingga kalau tadi tidak terkena ujung rambutnya, terkena pemain Portugal, terkena center back Portugal, nomor 15 Kroasia itu tidak dalam posisi offside. Tapi karena bola itu sudah diberi chip, sehingga kemudian ada tanda bahwa bola itu tersentuh rambut sedikit apapun pemain lawan, itu yang membuat akhirnya VAR memutuskan itu offside. Memang agak dalam tanda kutip menyakitkan buat Kroasia, tapi itulah balik-balik lagi sekarang sepak bola sudah demikian teknologi. Itu juga kenapa Arsene Wenger berpendapat bahwa sebaiknya urusan offside itu diperbarui, bahwa offside itu harus seluruh badan, tidak hanya perbedaan tipis sehingga kemudian dalam posisi offside. Walaupun kalau melihat golnya Kroasia yang dianulir tadi, kalaupun sudah Arsene Wenger offside dimasukkan, itu tetap dalam kondisi offside karena pemain nomor 15-nya Kroasia itu sudah benar-benar dalam posisi offside pada saat menerima bola. Oke, apabila kita melihat juga video yang ditayangkan kembali melalui VAR itu, Anda melihatnya bahwa ini fair begitu, Bung Gita? Ya, saya pikir fair ya. Kenapa? Memang menyakitkan mungkin bagi Kroasia, tapi karena kalau melihat VAR sekarang ya jadinya mau tidak mau kita harus mengikuti. Karena yang meminta VAR itu kan juga penonton sepak bola, bahwa penonton sepak bola harus harus menerima apapun keputusan VAR. Kalau kita lihat golnya Ronaldo tadi yang dianulir di babak kedua setelah mereka 0-1, kalau belum zamannya VAR itu gol akan disahkan karena tipis sekali. Demikian juga dengan gol Kroasia tadi. Harusnya tidak dianulir karena sentuhannya itu tidak terlihat kalau dengan mata biasa atau mata hakim garis, asisten wasit. Tapi dengan adanya VAR dan adanya bola yang diberi chip untuk sentuhan apapun terdeteksi, ya mau tidak mau kita harus menerima bahwa itu adalah sentuhan dan itu adalah offside. Jadi. Oke, apapun yang harus diterima begitu ya, karena memang sudah keputusan. Artinya dengan menangnya Portugal melawan Kroasia, hingga saat ini sudah ada 12 tim yang melaju ke babak 16 besar. Dan kemudian kita juga akan membahas, Bung Gita, terkait kejutan-kejutan di babak ini. Ada juga tim-tim besar seperti Jerman dan juga Belanda yang tidak mampu melaju ke babak berikutnya, dan juga sejauh mana ada tim kuda hitam yang kemungkinan begitu akan bersinar di Piala Dunia tahun ini. Begitu kita bahas usai jeda. Bung Gita, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita kembali bahas kait dengan kejutan-kejutan di babak 16 besar Pesta Bola Dunia, dan kita bahas bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, dari tim yang sudah lolos ke babak 16 besar, saya ingin membahas terkait dengan tim dari Paraguay yang menyingkirkan Jerman. Sampai dengan saat ini, Paraguay bisa disebut tim kuda hitam yang lolos 16 besar bersama Norwegia. Bagaimana peluang mereka menurut Anda menghadapi Perancis? Saya pikir kalau kita bicara Paraguay, ini kejutan terbesar yang ada di babak 32 besar ya. Saya tidak menganggap bahwa apa yang dilakukan Maroko terhadap Belanda itu kejutan, karena Maroko kan levelnya memang sekarang rankingnya juga di atas Belanda. Tapi Paraguay jelas itu kejutan. Tapi kalau kita melihat Paraguay di babak kualifikasi, sebenarnya itu tidak heran. Karena kenapa? Karena mereka di babak kualifikasi pun lolos dengan mendapatkan
hasil imbang 5 kali dengan kedudukan 0-0. Artinya tim ini kuat di belakang, itu yang tidak didapat ditembus oleh Jerman sehingga mereka kemudian menang lewat adu penalti. Tapi balik-balik lagi, Prancis bukan Jerman. Prancis ini tim yang sangat sempurna di Piala Dunia kali ini. Mereka 4 kali main, 4 kali menang dengan jumlah gol yang sangat signifikan sekali. Jadi saya pikir peluang Paraguay agak sedikit tertutup karena harus langsung berhadapan dengan Prancis. Bahkan kalau Jerman pun berhadapan dengan Prancis, dengan 4 pemain depan Prancis itu berkali-kali mencetak gol, berkali-kali memberikan assist, saling memberikan assist, ini saya pikir akan sangat sulit bagi Paraguay untuk bisa berkembang bahkan di babak pertama sekalipun. Harusnya seperti itu ya. Kalau ngomong-ngomong soal Prancis nih Bung Gita, ini kan Prancis bisa dibilang punya dream team di Piala Dunia kali ini. Tapi kalau Anda analisis begitu, di mana sebetulnya kelemahan Prancis yang juga bisa dimanfaatkan oleh Paraguay? Saya pikir flanknya Paraguay bagus ya, sisi sayap mereka. Dan kalau kita lihat ada kelemahan Prancis, mungkin yang harus digarisbawahi adalah Koundé, bek kanan mereka. Koundé ini kegebarannya adalah untuk menyerang. Biasalah, back-back yang tangguh itu kan selalu overlapping yang sangat baik, sering terlambat keluar. Itu yang coba dilakukan oleh Senegal pada saat pertandingan pertama Prancis. Babak pertama kan berkali-kali Koundé dilewati, tapi Senegal tidak bisa menciptakan gol dari sejumlah peluang yang mereka dapat. Itu saya pikir yang harus dimanfaatkan oleh Paraguay. Bermain cepat dari flank, dari kedua sisi sayap. Kan kalau kita lihat gol pertama mereka ke gawang Jerman itu kan datang dari sisi sayap juga. Memanfaatkan blunder dari Manuel Neuer yang clearance-nya tidak sempurna. Ini yang harus dilakukan oleh Paraguay. Sejauh apa saya juga tidak bisa berpendapat bahwa akan mudah. Karena kedua center back yang dimiliki Prancis juga center back yang tangguh di dunia ini, ya di dunia sepak bola. Jadi memanfaatkan flank iya, tapi apakah setelah crossing ke kotak penalti akan berhasil dengan mulus juga saya tidak terlalu yakin dengan skuad yang dimiliki oleh Paraguay sekarang. Oke, artinya dari prediksi Anda begitu ya, di mana banyak sekali ya kemungkinan yang bisa terjadi meskipun ada ketimpangan di sini. Kalau kita berbicara tadi sempat membahas terkait dengan Portugal dan Kroasia pertandingannya. Kemungkinan ini Portugal juga akan menghadapi Spanyol nanti di babak 16 besar. Kalau kita prediksi, ini kan dua-duanya tim kuat, Bung Gita. Ya. Akan seperti apa nantinya laga antara Portugal melawan Spanyol? Ini akan duel di lapangan tengah jelas ya. Tidak diprediksi bahwa pertandingan ini akan berlangsung demikian cepat di babak 16 besar. Tadinya diperkirakan bahwa Spanyol akan ketemu Kolombia. Kolombia jadi juara grup, Portugal yang runner up akhirnya ketemu Spanyol. Ini pasti akan duel di lapangan tengah yang sangat kental sekali. Kemudian kita lihat di lini depan ada Mikel Oyarzabal dari Spanyol yang sudah menciptakan 4 gol sejauh ini. Kemudian di lini depan Portugal kan juga banyak sekali pemain yang punya kemampuan cetak gol juga. Ada Ronaldo di sana, Gonzalo Ramos yang masuk dari bangku cadangan juga. Dari sisi sayap mungkin milik dari Spanyol karena ada Lamine Yamal, Alex Baena juga di sana. Tapi saya pikir juga ini akan merupakan duel yang sangat ketat dan bukan tidak mungkin ini akan berakhir dengan adu penalti atau setidaknya perpanjangan waktu kalau melihat kualitas kedua tim. Oke, antara Portugal dan juga Spanyol, Bung Gita, kalau Anda melihat dua tim besar ini, karena kita yang terakhir lihat adalah Portugal, apakah pola permainan yang sama melawan Kroasia bisa diterapkan juga di sini saat melawan Spanyol? Iya, bisa. Tapi kemungkinan berhadapan dengan Spanyol itu adalah siapa yang bisa bermain cepat lebih dulu itu bisa unggul dari Spanyol. Dan banyak tim yang gagal. Spanyol itu kan punya cenderungan untuk bermain lama, berputar-putar bola, dan kalau mereka bisa melakukannya dengan sangat baik, ini akan merupakan sebuah kerugian bagi Portugal. Portugal harus bermain cepat, tapi juga finishing yang bagus di kotak penalti, mirip dengan Prancis lah. Tapi kalau Spanyol bisa mengulur waktu, bisa memainkan bola dengan tempo mereka, ini akan merupakan kesulitan bagi Portugal. Oke, kita bergeser lagi, Bung Gita. Yang menarik adalah ada kiprah 3 tuan rumah, ada Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Tapi lawan berat sudah menanti di 16 besar. Menurut Anda, siapa yang bisa melaju lebih jauh kalau kita melihat permainan-permainan sebelumnya di babak 32 besar? Saya nggak yakin Kanada akan melaju lebih jauh ya, karena mereka langsung berhadapan dengan Maroko. Maroko kan hitungannya bukan kuda hitam lagi. Salah satu favorit setidaknya masuk ke babak perempat final. Kenapa? Karena mereka ini udah Eropa, bukan Afrika lagi. Dan mereka sudah pernah mencapai semifinal 4 tahun yang lalu. Jadi saya harus mengesampingkan Kanada untuk punya peluang.
Meksiko saya pikir yang paling besar karena mereka bermain di Azteca, mereka berhadapan dengan Inggris. Tidak mengecilkan arti Inggris, tapi Inggris kan suka start lambat. Ini yang harus dimanfaatkan oleh Meksiko. Ini berbanding terbalik, Meksiko itu startnya cepat, Inggris startnya lambat. Kalau Meksiko bisa memaksakan start mereka untuk menjadi keunggulan, ini akan merupakan tekanan bagi Inggris. Tapi harus diwaspadai bahwa Meksiko ini prestasi terbaik mereka adalah saat jadi tuan rumah lolos ke perempat final. Mereka belum pernah lebih dari perempat final. Dan mereka ini selalu gugur kalau berhadapan dengan tim-tim besar sepak bola. Mereka 2 kali gugur lawan Brazil, 2 kali gugur lawan Argentina. Dan Inggris kan salah satu negara sepak bola. Jadi secara mental blok Meksiko ini yang harus mereka patahkan untuk bisa mengalahkan Inggris. Ini pertengahan 50-50 dan wakil tuan rumah, wakil CONCACAF ini statusnya saya pikir adalah Meksiko. Tidak mengerti Amerika Serikat, tapi mereka berhadapan dengan Belgia yang sekarang dalam kondisi yang sudah dalam kondisi di mana mereka sudah mengatasi ketertinggalan mereka, kemudian menjadi keunggulan pada saat berhadapan dengan Senegal. Harus diingat, pertandingan persahabatan bulan Maret lalu, mereka menghancurkan Amerika Serikat dengan 5-2 saat itu. Jadi yang harus diwaspadai oleh Amerika Serikat adalah pergerakan Kevin De Bruyne dan Leandro Trossard nanti pada saat mereka saling berhadapan. Oke, Anda tadi menyebutkan bahwa kalau Kanada kemungkinannya begitu melawan Maroko, kemungkinan lolosnya lebih kecil dibandingkan Meksiko melawan Inggris lebih 50-50 begitu. Bung Gita, karena banyak sekali yang mendukung Inggris begitu termasuk di Indonesia. Apa yang bisa dijelaskan mengapa ini menjadi 50-50 dan apa keunggulan Meksiko dibandingkan Inggris kalau kita review ataupun evaluasi permainan di Piala Dunia kali ini? Meksiko itu belum pernah kebobolan loh sepanjang 4 pertandingan. Mencetak 8 gol belum pernah kebobolan, jadi lini belakang mereka itu solid. Kemarin melawan Ekuador kan di babak kedua berkali-kali Ekuador mencoba menembus pertahanan mereka tidak berhasil. Inggris persoalannya adalah lambat start. Jika Inggris tidak kebobolan terlebih dahulu, peluang Inggris tetap terbuka untuk bisa mengalahkan Meksiko di Azteca. Jangan juga dilupakan tahun 86 di Azteca ini juga kesialan menimpa Inggris kan, gol tangannya Maradona saat itu, gol tangan Tuhan Maradona dan gol luar biasa Maradona lewat brilian individu dribblenya untuk melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Ini yang harus diwaspadai oleh Inggris karena kecepatan pemain Meksiko itu kan hampir samalah dengan Maradona ya. Kemudian kerjasama 1-2 mereka juga sangat kental sekali. Jadi saya pikir lini tengah dan lini belakang Inggris harus diperbaiki untuk tidak ketinggalan lebih dahulu seperti halnya pada saat mereka berhadapan dengan Kongo untuk bisa membawa keunggulan. Tapi saya pikir ini pertandingan yang sangat seimbang sekali antara tuan rumah melawan Inggris. Oke, Bung Gita, yang juga ditunggu-tunggu adalah laga Brasil melawan Norwegia. Magalhaes lagi-lagi harus menghentikan Haaland. Begitu juga barisan pertahanan Norwegia yang harus menghentikan Vinicius. Haaland dan juga kawan-kawan akankah menyulitkan Brasil menurut Anda? Ya, karena bukan hanya Haaland. Di Denmark itu ada Martin Odegaard, ada Erik Thorstvedt. Itu 2 gelandang mereka dengan passing-passingnya yang sangat baik sekali, sangat brilian sekali. Jadi saya pikir juga ada kendala sejarah dari Brasil. Brasil sejak jadi juara dunia tahun 2010 tidak pernah bisa melewati fase knockout di mana mereka berhadapan dengan tim Eropa. Tahun 2006 mereka kalah dari Perancis di perempat final. Tahun 2010 mereka di comeback oleh Belanda di perempat final juga. Tahun 2014 sebagai tuan rumah mereka hancur 1-7 dari Jerman di semifinal. Tahun 2018 mereka kalah dari generasi emas Belgia di perempat final. Dan 4 tahun lalu mereka ditahan imbang oleh Kroasia untuk kalah adu penalti juga di perempat final. Jadi mental block tidak bisa mengalahkan Eropa di fase knockout ini yang harus dipatahkan oleh Brasil. Dan harus diakui bahwa Brasil yang sekarang jauh di bawah kualitas Brasil terdahulu. Jadi agak meragukan saya dengan Brasil. Bahkan saya sedikit meragukan Brasil pada saat pertandingan melawan Jepang. Tapi ternyata Brasil kalau melihat ke pertandingan melawan Jepang itu mereka bisa recovery ball-nya dalam 4 detik. Itu yang terbaik dari semua tim yang ada di Piala Dunia kali ini. Mereka kehilangan bola 4 detik kemudian mereka ambil. Mereka kehilangan bola 4 detik mereka ambil. Ini yang membuat Jepang tidak bisa berkembang. Bisa nggak mereka melakukan itu terhadap Norwegia yang juga punya ball winner yang baik sekali. Jadi ini kendalanya. Siapa yang memenangkan bola yang baik akan bisa memenangkan laga ini.
Oke, polanya ini sangat berbeda ya pada Piala Dunia 2026 dengan Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Melihat juga bagian negara-negara yang juga lolos ke 16 besar juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga banyak sekali kejutan-kejutan jelang babak 16 besar pesta bola dunia ini. Terima kasih Gita Suwondo, analis sepak bola, atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Mas, sehat selalu. Saudara, jangan kemana-mana. Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda, jadi tetaplah bersama kami.